Halo teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan secara detail atau mungkin mendalam mengenai Monkey Dream yang sempat teman-teman banyak tanyakan pada video Monkey Dream part pertama. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang Monkey Dream, kita harus lebih tahu dulu apa sih urban legend itu, atau dalam bahasa Indonesianya sering dikatakan legenda urban. Nah, legenda urban ini merupakan sebuah mitos atau legenda kontemporer yang seringkali dipercaya secara luas sebagai sebuah kebenaran, bahkan berkaitan dengan misteri, horor, ketakutan, humor, atau bahkan kisah moral. Nah, jadi legenda itu apa sih? Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh yang mempunyai cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, legenda seringkali dianggap sebagai sejarah kolektif. Walaupun demikian, karena tidak tertulis, maka kisah tersebut telah mengalami distorsi sehingga seringkali jauh berbeda dengan kisah aslinya. Oleh karena itu, jika legenda itu tidak cocok sekali jika hendak dipergunakan sebagai bahan acuan untuk merekonstruksikan sebuah sejarah. Karena legenda sendiri merupakan cerita yang dipercaya oleh beberapa penduduk setempat tetapi tidak dianggap suci ataupun sakral. Nah, karena hal tersebut dipengaruhi oleh mitos-mitos. Nah, setelah kita sudah tahu apa itu arti legenda dan urban legend, sekarang kita mari bahas ke pengertian Monkey Dream itu sendiri. Monkey Dream itu adalah sebuah mimpi aneh yang tampak nyata dan tentu mengerikan. Beberapa orang mengaku mengalami Monkey Dream setelah membaca sebuah cerita creepypasta berjudul Monkey Dream. Dalam cerita tersebut terdapat seseorang yang mengalami mimpi mengerikan dan membuatnya hampir mati, dan untung dia tidak mati di dalam mimpi itu. Kemudian dia berusaha bangun lalu berhasil, tetapi ia harus berusaha untuk tidak bermimpi lagi atau kematian ada di depannya. Oke, bisa dibilang Monkey Dream adalah mimpi buruk yang terasa begitu nyata. Inilah yang terjadi jika ketakutan mengalahkan emosi lainnya. Gimana sih cara kita menghindar dari Monkey Dream? Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang mungkin setelah kalian baca Monkey Dream, kalian akan merasa ketakutan, lalu kalian berpikir gimana cara menghindarnya. Nah, sebenarnya Monkey Dream ini tergantung diri kita sendiri. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena di dunia mimpi itu yang memegang kendali adalah orang yang memimpi, yaitu ketika kalian bermimpi, yang memegang kendali dalam mimpi kalian adalah diri kalian sendiri. Apapun yang terjadi, kalian bisa merekayasanya. Cara mudahnya adalah ketika Monkey Dream terjadi, ingatlah kalau hanya mimpi. Caranya dengan menampar diri sendiri atau mencubit tubuh kita. Tapi jika Anda yakin kalau itu hanya mimpi, maka pikirkanlah sesuatu yang menyenangkan. Contohnya, pikirkanlah wajah seseorang yang melindungi Anda, atau sebut nama Sang Pencipta, atau mungkin bisa dengan mulai membaca doa. Dan yang saya ingin Anda meyakini diri bahwa ketakutan itu tidak nyata, apalagi di dunia mimpi. Sadarkanlah diri Anda sendiri. Nah, itu adalah penjelasannya. Jadi bagaimana cara kita menghindar dari Monkey Dream itu adalah sugesti kita. Ketika kita membaca sebuah cerita, kita akan mengingatnya, apalagi sebelum kita tertidur. Dengan posisi yang ruwet habis membaca cerita tersebut, kita akan terus berpikir itu sehingga terbawa ke alam bawah sadar, sehingga menjadi sugesti kita, dan kita akan memimpikan Monkey Dream tersebut. Dengan rasa yang begitu amat takut, kita akan terbawa suasana dan enggan untuk berpikir. Mungkin ketika saat tidur kita akan sadar, seperti yang kebanyakan diartikan dalam Monkey Dream atau setiap cerita-ceritanya. Nah, sekarang menjawab pertanyaan bagaimana Monkey Dream dipercaya sebagai nyata pada zamannya. Sebenarnya Monkey Dream ini bisa dinyatakan legenda atau mungkin lebih tepatnya mitos. Bagaimana mungkin bisa dikatakan sebagai mitos? Karena pada zaman dahulu, orang-orang yang belum mengerti ilmu pengetahuan, mereka sering mengaitkan segala sesuatu yang mereka tidak ketahui dengan hal-hal yang berbau mitos. Contohnya, ketika orang zaman dulu tidak mengetahui kenapa bisa turun hujan, mereka akan berkata, oh, mungkin dulu bisa turun hujan karena ada dewa hujan, atau ada dewi petir, atau mungkin ada dewi awan, dan segala macam.
Nah, sama seperti monkey dream, ketika pada saat itu manusia belum bisa menjelaskan kenapa dengan tidur manusia lainnya bisa mati atau meninggal dunia. Lalu mereka mengaitkan itu dengan monkey dream atau mimpi yang bisa membuat seseorang meninggal. Namun pada zaman canggih ini kita bisa dapat mengetahui orang meninggal saat posisi tertidur bukan hanya kebetulan saja. Ada yang terkena serangan jantung atau mungkin ada penyakit lain yang diderita, kan kita tidak tahu. Jadi sebenarnya monkey dream ini hanyalah mitos yang dari turun temurun diceritakan. Kenapa dikatakan monkey dream ini mengalami distorsi? Karena cerita ini dari mulut ke mulut dan versi setiap yang mendengar yang diceritakan pun pastinya berbeda. Dengan begini kita dapat mensugesti diri kita sendiri bahwa ini hanyalah sebuah urban legend atau sebuah cerita yang dipercayai pada suatu daerah tertentu yang kemudian diceritakan sehingga rakyat luas menjadi percaya, tersugesti dalam alam bawah sadar, lalu kalian akan memimpikannya dan akan menjadi bagian dari korban dari mitos tersebut. Nah, caranya agar kita tidak mengalami monkey dream mudah saja. Kalau kalian ini memang orang yang agak penakut, kalian bisa membaca cerita ini pada siang hari atau mungkin di saat-saat posisi sedang rileks atau mungkin saat-saat posisi sedang tidak stres. Nah, ketika malam hari tenangkan pikiran, jangan lupa kalian rileks sebelum tidur agar menghindari pikiran-pikiran yang kacau atau mungkin yang stres, sehingga dalam tidur kalian bisa nyenyak dan tidak memimpikan apapun, apalagi mungkin